Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 6C. Mohon maaf tadi di Teams ada gangguan ya kita karena koneksi internet di sekolah tidak stabil. Nah, ini Pak Alvan rekamkan materinya hari ini ya. Nanti kalian tinggal absen aja di kolom komentar YouTube-nya Pak Alvan ya. Oke. Eh, kita lanjut untuk halaman 92 di buku tema 3 ya. Nah, ini ada gambar. Yang pertama adalah ada gambar anak membuang sampah sembarangan ya, siswa membuang sampah sembarangan. Yang gambar kedua adalah nah ini belajar ya, siswa belajar tapi malas-malesan gitu. Terus yang di gambar ketiga adalah ini kerja kelompok yaitu membuat lukisan ya, lukisan bersama gitu. Nah, di sini akan kita bahas ya. Ini nanti tugas kalian. Pak Alvan akan membahas yang di nomor 1 sebagai contoh ya. Kita amati gambar berikut ya. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya? Nah, lalu apa dampak yang mereka lakukan? Tuh. Oke, yang pertama adalah yaitu gambar pertama kita amati ya, dia membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Kita harus membuang sampah di tempat sampah ya anak-anak ya. Kenapa? Nah, kita bahas. Nah, apa kewajiban kita sebagai pelajar ya? Di gambar 1 berarti kita isi kolomnya di sini yaitu kewajiban kita sebagai pelajar adalah membuang sampah pada tempatnya ya, atau kewajiban kita sebagai pelajar yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga boleh ya. Pokoknya kalimatnya terserah kalian ya. Yang penting sesuai dengan gambar ini. Tuh. Dan jawabannya juga harus tepat. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Kalau tadi kan wajibnya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tapi ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti mereka sudah atau belum? Nanti ditulis saja belum ya. Belum melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Terus apa dampak bagi diri sendiri ya? Dampak bagi diri sendiri ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan ya, kita akan dicap orang lain sebagai anak yang jorok ya, anak yang tidak tahu aturan. Dampak bagi diri sendiri apa? Yaitu tadi kita dicap orang lain sebagai anak yang jorok atau tidak patuh aturan. Oke. Lalu yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, kita masih ingat ya, kalau kita membuang sampah sembarangan, dampaknya bagi lingkungan apa? Oke, yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Ya. Yang kedua, lingkungan apa? Mudah banjir karena kalau banyak sampah yang berserakan ya, itu bisa menutup saluran air, yaitu menyebabkan banjir. Ya. Terus yang ketiga, apa? Timbulnya berbagai penyakit akibat banyak sampah, ya kan? Nah, lalat itu kan suka di sampah-sampah. Lalat itu juga menyebarkan penyakit. Tuh, sehingga bisa banyak timbul penyakit di lingkungan sekitar. Tuh. Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Dampaknya apa? Ya, jelas merugikan orang lain ya, karena bisa membuat lingkungan rusak, lingkungan banjir ya, lingkungan kotor. Gitu. Nah, untuk gambar kedua dan ketiga, silahkan kalian amati ya dan dijawab sesuai Pak Alvan tadi ya. Oke. Nah, untuk tugas yang berikutnya, ini adalah apa ini? Nah, kita mencari ya teks kalimat yang tidak efektif dan juga kosakata non baku. Tuh, kan kemarin sudah Pak Alvan ajarkan ya. Ini ada bacaannya seperti ini.
Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai. Nah, ini tidak baku ya. Pak Afan kasih apa ini? Kasih highlighter aja. Nggak bisa dipakai. Nah, dipakai ini. Buat ini juga ini. Buat ini tidak baku. Tidak baku ya. Nah, penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget ini termasuk kalimat tidak efektif ya dan tidak baku. Nanti kalian ganti ya. Kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar. Pada pohon-pohon besar. Nah, ini kalimat tidak efektif. Nah, kita ganti aja pada pohon besar. Pohonnya satu dihilangkan aja. Di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Ya. Nanti kalian cari sendiri. Ya, ini untuk di paragraf 1, Pak Alfon sudah temukan kata-kata yang tidak baku dan kalimat tidak efektif. Nah, ini tinggal diganti aja. Nah, ini kalau menemukan dipakai, ya berarti apa? Dipakai, misalnya. Ya, buat diganti untuk. Nanti ditulis di sini ya. Lalu ini sering banget. Nah, rangkaian seri sering banget kita lihat. Nah, apa sering banget apa selalu. Kita ganti dengan kata baku selalu ya. Selalu kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan. Nah, ini tidak efektif ya. Pada pohon-pohon besar kita ganti dengan pada pohon besar atau pohon-pohon besar. Kita pakai pada ya. Oke. Nah, ini untuk tugas kedua di halaman 130 dan 131. Oke, berikutnya. Nah, ini lagi yaitu hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Nah, ini ada gambar apa? Wah, ini masih SD udah pakai motor ya. Apakah ini sudah menggunakan haknya? Ya, salah ya, tidak ya. Ya, dia tidak berhak untuk menggunakan motor karena kendaraan bermotor itu yang berhak menggunakan adalah umur 17 ke atas atau yang sudah memiliki SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, surat izin mengemudi itu syaratnya adalah umur harus 17 tahun ke atas. Nah, anak SD umur berapa? 12 tahun, masih belum berhak ya berarti. Nah, dari situ ini apakah dia sudah merasakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Ini tidak berhak ya, tidak menggunakan haknya ya, tidak apa ya menggunakan hak dengan tanggung jawab tidak. Kalian jawab tidak gitu ya. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab tidak gitu ya. Nah terus ini yang gambar kedua adalah, nah ini apa ini? Nah ini ternyata dia mencontek ya, ketika ujian dia mencontek. Gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi jawabannya menggunakan hak. Nah, saat ujian kita berhak mencontek, tak boleh ya. Saat ujian ya kita harus mikir sendiri, karena kita harus belajar ya, belajar materinya dengan paham, lalu kita kerjakan soalnya dengan apa yang kita ingat saat kita belajar tadi. Tuh. Nah, kalau mencontek ini, berarti ya tidak boleh ya. Terus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, dia wajibnya melaksanakan mengerjakan ujian, tapi dia mencontek, berarti dia tidak bertanggung jawab. Ya, berarti jawabannya tidak. Oke. Nah, ini tidak usah. Oke, demikian penjelasan dari Pak Alvan. Jika ada yang kurang nanti bisa kontak Pak Alvan langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.